wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Zazuli Khalil yang kami hormati, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang kami hormati, para pejabat RT di lingkungan RW 06 Kelurahan Susukan, hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini di tengah-tengah cuaca yang cukup terang. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung bulan Maulid, dan alhamdulillah pada malam hari ini di kediaman kami berketepatan safari Maulid Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin di bawah asuhan Bapak Kiai Haji Ahmad Zazuli Khalil. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin bapak semua yang berbahagia, izinkan kami atas nama Sohibul Bait pertama mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran wabil khusus jamaah Ihya Ulumuddin, juga para jamaah kaum muslimin muslimat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya dengan sebuah harapan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, serta senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik di tempat maupun sajiannya. Dan yang terakhir, nanti jangan pada pulang, itu sengaja kami menyediakan nomor urut karena keterbatasan door prize-nya, jadi nanti diundi siapa yang beruntung sebagai kenang-kenangan dari kami. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon keikhlasan daripada para jamaah semua. Wabillahi khusus kepada guru kami Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Zazuli Khalil, mohon doanya bagi kami dan keluarga agar senantiasa bisa istiqomah menjalankan syariat agama serta diberikan kesehatan, dijadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Juga semua yang hadir pada malam hari ini Allah mudahkan, Allah lancarkan segala hajat dan kebutuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil hadrati sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin muqallidin wal awliya syuhada sholihin wa sufiyatul muhaqqiqin wal ulama'il amilin masyayikh fiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli wa mati hadil qarya minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, bapak dan saudara-saudara, wakil khusus Sohibul Bait, Bapak Haji Zulkifli beserta keluarga besar. Alhamdulillah pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melaksanakan rutinitas kita selama bulan Rabiul Awal, itu melaksanakan safari maulid yang malam ini adalah giliran di rumah Bapak Haji Zulkifli. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita akan bahas fi mubalaghatihim fil hadiyah li ahadil muslimin al-mustad'afin. Bagaimana upaya ya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin, apalagi mereka melihat kaum muslimin ini semakin hari semakin bertambah ya, sehingga mereka lakukan berbagai macam perbuatan dalam upayanya menghentikan ya perkembangan tauhid, perkembangan atau penyebar luasannya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau diceritakan ya ininya aja udah berhari-hari nih Pak ya. Karena itu saya akan ringkas saja. Saya akan diringkas. Para jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad relatif lebih aman. Sahabat Abu Bakar begitu juga Pak, nggak mengalami perbuatan yang sangat yang kejam. Kenapa? Nabi Muhammad ada yang melindungi, yaitu pamannya yang sangat disegani oleh orang Quraisy. Bahwa Abi Thalib itu adalah tokoh Quraisy yang sangat dihormati. Sehingga mereka orang-orang Quraisy ketika mau berbuat kasar kepada Nabi Muhammad masih mikir-mikir. Ditambah lagi istrinya orang kaya raya. Nah ini ya. Dan begitu juga dengan sahabat Abu Bakar. Ya dilindungi oleh kaumnya. Nah ini yang celakanya model Bilal. Yang begitu tuh. Sedangkan di Arab itu dulu Pak, orang ini terbagi 4. Satu adalah kaya, udah kaya asli pribumi orang Mekah. Nah, ini aman ini. Kadang bebas dari hukum. Kenapa? Udah kaya pribumi lagi. Yang kedua ya, kaya tapi bukan pribumi, kena hukum. Yang ketiga pribumi tapi miskin. Kena juga, yang baru nggak bisa aman tuh. Yang keempat udah pendatang, miskin lagi, ya model Bilal. Siapa yang melindungi? Nah ini maka Nabi Muhammad melihat perbuatan mereka terhadap sahabatnya, sementara Nabi sendiri tidak mampu menghalanginya. Karena mereka orang-orang Quraisy, ya. Itu tidak berbuat kasar kepada Nabi karena masih segan kepada pamannya. Ini lahiriahnya ya, jangan hakikat sih ya memang Allah udah melindungi Pak, itu lain cerita lah. Nah, karena itulah maka Nabi memerintahkan para sahabat supaya jangan disiksa hijrah, ya seperti ke Habasyah gitu ya. Nah, selanjutnya jamaah Allah, ini yang repot yang tetap di Mekah jamaah Allah, mereka mendapatkan teror, siksaan. Ya bagaimana Bilal, bagaimana Sumayyah
ya, ibunya Ammar bin Yasir yang luar biasa mengerikan sekali, yang kalau sekali lagi kalau dihitung kayaknya di berhari-hari kita bahas. Karena itu saya akan bagi bagaimana upaya mereka orang kafir untuk menghentikan nurul Islam, nurul hidayah ini kepada tiga, ya, kepada tiga cara. Yang pertama adalah cara bujukan, ya, cara bujukan. Bagaimana itu yang cara bujukan? Mereka semua ini tokoh-tokoh Quraisy itu mereka datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka begini, Muhammad, kalau kamu ingin menjadi orang, kalau kamu ingin menjadi dengan dakwah kamu itu ingin menjadi orang yang paling banyak hartanya, kami akan kumpulkan harta di Mekah ini, akan kami berikan kepadamu sehingga kamu akan menjadi orang paling kaya. Kalau kamu ingin menjadi orang terhormat, kami akan angkat engkau menjadi orang terhormat, paling mulia di antara kami semua. Dan kalau engkau ingin menjadi raja, kami akan angkat engkau menjadi raja. Kalau kamu umpamanya berbuat begini ini karena nggak disadari kamu kemasukan jin, kami akan cari dokter untuk mengobati kamu sehingga kamu waras. Kan kurang ajar banget, Pak. Dan kalau kamu ini pingin wanita, berapa wanita dan siapa wanitanya, kami akan kawinkan denganmu. Coba, Pak. Ya, asal kata mereka hentikan dakwahmu. Dan ini jemaah rahimahullah selamanya akan seperti itu. Ya. Jadi yang ditawarkan pertama adalah harta, kedua adalah tahta, ketiganya ini sampai hari kiamat begitu terus, Pak, yang akan menghalangi. Yang akan menjadi perintah apa namanya? Nih Islam itu begitu. Kalau enggak harta, tahta, kalau enggak tahta, wanita. Banyak orang yang lulus diuji dengan harta, diuji dengan tahta, dengan jabatan, tapi diuji dengan wanita. Kelompok-kelompok nggak bisa apa. Ya, sampai Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam pesan kepada anaknya Nabi Sulaiman, ya bunayya imsi khalfal asad. Nah, kau boleh berjalan di belakang singa. Imsi khalfal hayah, kau juga boleh berjalan di belakang ular berbisa. Wala tamsi khalfal mar'ah, tapi jangan berjalan di belakang wanita. Nanti gang rumah kamu bisa kelewat. Ya, kenapa? Asiknya memandang itu, masya Allah, wanita jemaah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam keluar dari surga karena wanita. Nabi Yusuf harus mendekam di penjara karena wanita. Ya, si Qais dijuluki jadi Majnun gara-gara wanita. Luar biasa wanita itu, Allah. Lulus diuji wanita belum tentu lulus dengan apa namanya harta. Ya Allah, dulu mah belum dapat apa-apa. Vokalnya bukan main kalau ceramah, Pak. Begitu sudah apa namanya mulutnya disumbat dengan Pajero dengan Mercy, menang baik. Ya, lain jamaah Allah. Begitu juga dengan apa namanya tahta, dengan jabatan, demi jabatan, ya apapun bisa dikorbankan jemaah Allah. Ayo, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi, iya. Hanya sekarang ini kan ada gerakan mau ngajak supaya apa namanya pemilihan pilkada nanti
nggak nyoblos, ya, karena kekecewaan mereka, ya, Anies yang nggak bisa diusung, ya, baik kepada partai yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Saya bukan ngajak Bapak begitu, jemaah. Ada orang yang seperti itu. Nah, ini kan masalahnya apa? Nggak keluar dari yang tiga itu, jemaah. Ya, nah, jadi mereka menganggap bahwa kebenaran, bahwa Islam itu bisa dibeli, intinya begitulah. Apa sih yang tidak bisa dibeli? Ya, begitu juga tadi Nabi Muhammad aman, sahabat Abu Bakar aman, sementara Bilal dan lain sebagainya, ya Allah, menderita. Emang begitu jamaah Allah? Coba lihatlah, yang nyolong duit miliaran, triliunan, ya aman-amanan kelihatannya. Tapi yang nyolong ayam, lihat itu banyak kayak apa. Ya, udah dari dulu emang udah begitu, Pak. Ya, ini yang pertama, jamaah Allah. Jadi mereka menganggap kebenaran itu bisa dibeli, ya. Sementara bagi Nabi Muhammad, ketika ditanya begitu, ma bima taqulun, kata Rasulullah, ya, aku tidak seperti yang di kalian duga. Ya, majitukum bimajitum ya'atlubu amwalakum. Aku datang kepada kalian bukan mengharapkan harta. Wala syarafikum, bukan juga aku meminta kemuliaan di tengah-tengah kamu. Walal malik alaikum, juga aku bukan ingin menjadi raja bagi kalian. Walakinnallah ba'azani ilaikum rasulah. Allah itu mengutus aku kepada kalian sebagai rasul. Wa anzala alayya kitaban, dan Allah menurunkan kepadaku kitab. Wa amarini an akuna lakum basyiran wa nadhira, dan Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyampaikan kabar gembira juga peringatan kepada kalian. Baballaghtukum risalati rabbi wa nasalakum, aku hanya menyampaikan risalah Allah dan memberikan nasihat kepada kalian semua. Fa'in taqbalu minni majitukum bih wa huwa haddukum minad dunya wal akhirah. Jika kalian menerima apa yang aku sampaikan kepada kalian, maka itulah bagian kamu di dunia dan di akhirat. Tapi wa in taruddu, jika engkau menolaknya, ya, maka apa? Ini ancaman dari Allah kepada kalian. Cuma itu. Aku tidak minta apa-apa, bahkan minta bayaran pun dalam dakwahnya Nabi tidak, Allah. Jadi keliru kalau beranggapan dalam Islam kebenaran itu bisa dibeli. Ya, nggak bisa. Gagal cara begini. Kemudian mereka menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua yaitu minta kepada pamannya yang selama ini selalu melindungi Nabi Muhammad, dan mereka juga merasa segan kepada pamannya, ya, lalu berupaya untuk memisahkan Nabi dengan pamannya, sehingga pamannya tidak lagi membela, pamannya tidak lagi melindunginya. Mereka datang kepada pamannya meminta pertama, ya, agar engkau, katanya, hentikan itu ponakanmu, karena hanya engkau yang bisa menghentikan. Mereka tahu betul, Pak, bahwa hubungan Nabi Muhammad dengan pamannya ini begitu harmonis, sampai kayak tempoh hari sudah saya sampaikan, pamannya ini nggak pernah tidur sama anaknya, tapi dengan Nabi Muhammad tidur setempat tidur. Jadi sayangnya Abi Thalib kepada Nabi Muhammad melebihi sayangnya beliau kepada anak-anak beliau. Kemana beliau pergi, Nabi Muhammad dibawa. Ya, sehingga pamannya nggak pernah mengecewakan keinginan anak ponakannya, yakni Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Muhammad tidak pernah mengecewakan harapan pamannya. Maka ini dimanfaatkan oleh mereka, menekan pamannya agar pamannya yang menyuruh Nabi berhenti.
Nah, ini sudah biasa Pak dalam kehidupan model begitu ya. Iya. Saya punya anak nggak pinter-pinter banget Pak. Kemudian anak sampean pinter. Kemudian daftar di sana menjadi calon perwira tentara. Ya, anak sampean gak lulus. Padahal syarat-syarat terpenuhi termasuk juga pengetahuannya pinter. Anak saya nggak pinter banget, cuma saya datang minta kepada Panglima KTBLC, tahu ya, surat sakti dari beliau kirim, kira-kira diterima nggak anak saya Pak? Oh, udah mesti Pak diterima, ya. Padahal pinteran anak sampai ya, kenapa? Ini nih, nggak berani lah, nggak mengabulkan. Dan sekarang juga begitu jamaah pokok ya. Udah banyak, itu udah kan rahasia yang begitu dalam kehidupan Pak. Nah, maka kalau pamannya yang menekan, menurut mereka Nabi Muhammad pasti akan menurut. Kalau tidak, kata mereka, kalau engkau tidak mau menghentikan Muhammad, maka pertama, kata mereka, wanita Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh dinikahi oleh laki-laki di luar Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang kedua, laki-laki Bani Hashim Bani Muthalib tidak boleh menikah dengan wanita di luar Bani Hashim Bani Muthalib. Ketiga, Bani Hashim Bani Muthalib tidak boleh membeli apapun barang makanan dari luar Bani Hashim Bani Muthalib. Keempat, dan Bani Hashim Bani Muthalib tidak boleh menjual. Kalau tadi membeli, sekarang menjual keluar Bani Hashim Bani Muthalib. Ini kan namanya embargo ekonomi. Ditulis Pak ketentuan itu, kemudian digantung di dalam Ka'bah. Ya Allah, sebagai paman, sekaligus sebagai paman, tentu beliau nggak tega kalau harus menekan ponakannya, karena beliau juga tahu yang dibawa Nabi itu adalah kebenaran. Tapi sebagai pemimpin kaum, beliau juga tentu tidak mau mengorbankan kaumnya, membuat kaumnya sengsara. Bayangkan kayak apa susahnya Abi Thalib saat itu, Pak. Ya, makanya begitu ketemu dengan Nabi Muhammad, kata pamannya, bla, disampaikan tuh bla 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 bla. Ya, maka dalam diri Nabi Muhammad ada dua tuntutan yang saling tarik menarik, Pak. Satu adalah tuntutan perasaan, yang kedua adalah tuntutan kebenaran. Kalau mengikuti perasaan, tentu nggak tega Nabi Muhammad menolak permohonan dari pamannya kalau mengikuti perasaan. Tapi berarti kalau mengikuti perasaan, Nabi Muhammad harus mengorbankan kebenaran. Kalau mengikuti kebenaran, Rasulullah harus tolak keinginan pamannya, tapi berarti harus menyingkirkan perasaan. Persis kayak dulu kakek Nabiullah Ibrahim ketika disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail yang puluhan tahun didambakan, tiba-tiba diperintah oleh Allah agar disembelih. Maka ada dua tuntutan dalam diri Nabi Ibrahim, tuntutan perasaan dan tuntutan kebenaran. Kalau mengikuti perasaan, mana mungkin seorang ayah tega menyembelih atau membunuh anaknya. Tetapi berarti harus mengabaikan perintah Allah. Ngikuti perintah Allah, kebenaran, berarti harus mengabaikan, harus melupakan ini perasaan. Ya, dua-duanya ini lulus. Jamaah Allah. Maka Nabi Muhammad kemudian bersabda, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti menyampaikan risalah ini,
demi Allah saya tidak akan berhenti sampai Allah memberikan kemenangan atau saya mati karenanya. Jadi bagi Nabi Muhammad SAW ya, hanya satu yang bisa menghentikan tugas beliau, yaitu kematian. Selesai ini jamaah Allah. Kemudian yang ketiga, Pak. Yang ketiga, ini tokoh-tokoh Quraisy itu berkumpul di Darun Nadwa, yakni di rumah Qusay bin Kilab. Mereka sudah biasa kalau bermusyawarah itu dilakukannya di situ. Ya. Nah, ketika mereka mau bermusyawarah, ada seorang kakek-kakek. Yang kakek-kakek ini sebenarnya adalah jelmaan dari iblis yang ngaku dari Najd, ya, ngakunya dari Najd. Makanya Abu Jahal kaget waktu itu karena ada orang asing. Sementara ini kalau sekarang tertutup dari pers. Ini hanya tokoh-tokoh penting orang Quraisy. Karena ini membicarakan masa depan mereka. Bagaimana menghadapi gerakan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kata Abu Jahal, siapa kamu? Kamu tidak perlu katanya tahu siapa saya, tapi saya tahu apa yang akan kalian lakukan. Karena kalian ini kan mau bermusyawarah untuk menghentikan dakwahnya Muhammad, dan itu sejalan dengan aku. Karena itu biarkan aku ikut. Ya, siapa tahu nanti aku punya pendapat yang berguna buat kalian. Karena sejalan Pak Iblis dengan Abu Jahal, maka Iblis jadi teman. Kenapa? Karena memang sejalan. Ya, walaupun tadinya dimusuhin, kalau memang sama-sama kepentingannya, nah ini kan politik begitu Pak. Makanya dalam politik nggak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan, ya. Iya, jadi biar iblis kalau kepentingannya sama, ya jadi teman kemarin gitu ya Allah. Nah, dalam musyawarah itu pertama, jamaah Allah, diusulkan. Ini yang mengusulkan Abul Bakhtari. Abul Bakhtari itu adanya Abu Jahal. Kata Abul Bakhtari, wahai katanya Tuan Abu Jahal, saya punya usul, nah Muhammad itu kita penjarakan aja. Biarkan lama-lama juga kan mati. Gitu ya. Sebagaimana yang kita lakukan terhadap para penyair-penyair yang suka pada ngeritik-ngeritik pemerintah pada waktu itu. Nah, kata iblis, ini bukan pendapat yang baik. Kalian semua bisa memenjarakan tubuhnya Muhammad, tapi kalian tidak mungkin bisa memenjarakan pahamnya Muhammad. Walaupun orangnya ada dalam penjara, tapi ajaran itu bisa menembus dinding setebal apapun. Dan dengan demikian, ya, tetap akan menyebar. Dan secara diam-diam pengikutnya juga akan terus memperbanyak teman atau pengikutnya, sehingga tanpa disadari kita membiarkan kekuatan mereka. Karena itu tolong sampaikan lagi usulan yang lain. Ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau kita usir Raja Muhammad dari Makkah, mau kemana kek terserah dia kalau sudah keluar, ya. Jadi kita merasa aman, sudah nggak ada dia, kita usir dari sini. Kata iblis kemudian, ini usulan lebih bodoh lagi. Bukankah kita tahu bagaimana manisnya mulut Muhammad? Setiap orang bertemu dengan dia dan Muhammad menyampaikan kalimat-kalimat, orang itu akan terpukau dengan sihirnya dan lain sebagainya. Teruslah, ya. Dan juga dengan diusirnya Muhammad dari tempat ini, sama membiarkan dia memperbanyak dan memperkuat pasukannya, sehingga kalau suatu hari dia datang membawa pasukan yang besar, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi mereka? Maka ini usulan adalah usulan yang lemah. Ya mahrimakumullah. Akhirnya karena nggak ada usulan lain, kata Abu Jahal, saya punya usul. Usul saya hanya satu.
ya, yaitu kita bunuh Muhammad. Udah nggak ada lagi. Kata Abul Bahtari begini, Abu Jahal, soal membunuh itu masalah gampang. Tapi kan Muhammad itu punya suku. Sukunya Muhammad bersahabat dengan suku yang lain. Suku yang bersahabat dengan sukunya Muhammad itu juga bersahabat dengan suku yang lain. Kalau kita membunuh Muhammad, kau pikir itu suku kita membiarkan? Tentu tidak. Dengan kita membunuh Muhammad sama dengan kita mau melenyapkan bangsa Arab dari muka bumi. Itu kata dia. Kata Abu Jahal begini, ya. Gunakan akal sehat kita. Bagaimana caranya supaya ikannya ketangkep, airnya tetap berjernih. Bagaimana caranya? Caranya kita ambil pemuda yang kuat, yang gagah dari setiap suku yang ada di Arab, termasuk dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu kita berikan kepadanya senjata, pedang. Dan pedang itu semuanya harus basah oleh darahnya Muhammad. Nah, dengan demikian, siapa yang akan menuntut kita? Toh dari sukunya juga terlibat di dalamnya. Dengan demikian amanlah katanya kita, ya Allah. Maka kata iblis, Tuan Abu Jahal sudah ketok palu, nggak ada usulan yang lebih baik dari ini. Makanya diputuskan sepakat satu-satunya jalan untuk menghentikan dakwah risalah adalah dengan membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian menjadi sebab hijrahnya Nabi ke Madinah, Pak. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian malam itu dikepung Pak rumahnya. 360 anak muda, ya, dengan membawa senjata telanjang, mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Allah kemudian perintahkan, Allah tidak akan membiarkan kekasihnya menjadi korban, ya, keangkaran murkaan, kedurjanaan, kebiadaban orang-orang kafir itu. Maka kata Allah, Jibril, kamu turun kepada kekasihku, suruh dia hijrah ke Madinah dan pergi ke rumahnya Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah mempersiapkan semua kebutuhan di perjalanan. Jibril turun, Muhammad katanya tuh, kata Allah kamu harus hijrah. Emangnya ada apa Jibril? Kau lihat no, ya, mereka akan membunuhmu, kata gitu. Begitu Nabi Muhammad lihat, ya Allah, pemuda-pemuda itu sendiri Pak tidak ngerti kenapa aku harus membunuh Nabi Muhammad. Apa untungnya aku kalau Nabi Muhammad itu mati? Apa ruginya aku kalau Muhammad itu hidup? Para pemuda-pemuda itu nggak ngerti, karena memang pemuda itu tidak harus ngerti dan nggak perlu ngerti, karena ini bukan proyeknya anak muda, ini ada proyeknya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka itu cuma pion-pion saja yang digunakan alat untuk kepentingan mereka. Coba orang-orang demo, apa semuanya ngerti tujuan mereka demo? Belum tentu, Pak. Ya, belum tentu, jamaah Allah. Ya. Inilah pemuda-pemuda pada waktu itu. Bapak dan saudara yang saya hormati, akhirnya Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ali, malam ini juga aku akan hijrah. Ya, kau tidur di tempat tidurku, ya. Kemudian nanti kamu nyusul, ya. Nah, ini ada barang-barang titipan punya orang, nanti kembalikan oleh kamu. Ini milik si fulan, ini milik si fulan. Karena orang-orang itu kalau titip barang Pak kepada Rasulullah, jadi kayak tempat gadean gitu Rasulullah. Karena aman kalau sudah di Rasulullah, mereka percaya betul. Dan malam ini juga aku harus keluar. Nabi Muhammad keluar Pak. Ya Allah, itu 360-an pemuda mengelilingi rumah Rasulullah. Beliau kemudian keluar sambil membaca Yasin wal Qur'anil Hakim
innaka laminal mursalin sampai wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'zainahum hum la yubsirun. Keluar Rasulullah, mereka tidak bisa melihat Rasulullah. Ya. Namun sebelum Rasul tinggalkan mereka, Rasulullah ngambil tanah, Pak. Setiap anak muda ditaburin kepalanya dengan tanah semuanya. Semua tuh, ya. Nah, Jamarimallah, orang Indonesia kalau dipegang kepalanya marah. Tapi kalau pantatnya dipegang, insya Allah nggak marah ya orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab, jangan coba-coba sampai megang pantat orang Arab. Marah banget. Lebih marah lagi, lebih terhina mereka kalau kepalanya dikasih tanah. Karena dianggap orang sudah nggak berguna, udah mati, Pak. Begitu. Nah, inilah orang coba memadamkan cahaya Islam, itu dianggap nggak pernah hidup di dunia ini. Maka Rasulullah kemudian pergi ke rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Nah, begitu mereka, Nabi udah jalan, iblis kemudian datang. Mas, sampean lagi pada ngapain? Kata gitu. Lagi nungguin Muhammad, gitu. Ya Allah, Muhammad sudah pergi dari tadi Muhammad. Dan untuk membuktikan Muhammad pergi, kepala kalian semua ditaburi dengan tanah. Tuh, begitu. Masih ada itu katanya tidur. Itu bukan Rasulullah, tapi itu Ali bin Abi Thalib. Itu Jamarimallah, subhanallah. Dan Ali bin Abi Thalib itu bak mengganti tempatnya Nabi tidur. Itu berarti kan ngelabui orang kafir. Resikonya besar itu, Pak. Kalau mereka tahu, oh bisa mati Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah mengatakan, Ali, kamu tidur di tempat tidurku, pakai selimut hadromi yang hijau aku, insya Allah kamu akan selamat. Gitu ya. Ya bener, pakai selimut hadromi yang hijau, Pak. Nabi cuma Sayyidina Ali cuma ditonjok doang, nggak mati kan ditonjok. Subhanallah. Begitulah ya Bapak dan Saudara, Nabi Muhammad kemudian pergi ke rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya nanti sahabat Abu Bakar, Rasulullah dengan Abu Bakar perjalanan menuju kemana itu besok malam kita akan lanjutkan, ya. Barangkali inilah yang bisa sampaikan pada malam ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya, ya. Dan Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Demikian, lebih kurang maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تأتي العظام عليها وأنت خير الوارثين. اللهم ربنا تقبل واغسل ما قرأناه من آيات القرآن الكريم وما أنزلناه من قبل لا إله إلا الله سبحانه الله بحمده واستغفرنا وصلينا على حبيبك صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس نية منا وعصية ورحمة المغفرة ونازل وتنشع وصلاتنا متقبلة إلى درجة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وبيته أجمعين. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأصحابه والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض وإلى مغارب هذه البر والبحر وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالتنا وأخوالنا وأخواتنا وخصوصا إلى روح
Yang Joyo Taruna bin Fulan Wasandaruhi Kasan Wijoyo bin Fulan Wasandaruhi Tuminum bin Joyo Taruna Wasandaruhi Sabi'is bin Fulan Wafuzuzan Ilaruhi Zubarminah binti Sabi'is Ilaruhi Ranudi Harjo bin Joyo Taruna Wasandaruhi Haji Maskur bin Haji Maksudi Wasandaruhi Nurji bin Fulan Wasandaruhi Subinah binti Muhtar Wasandaruhi Su'iyah binti Rana Wirya Wasandaruhi Maisarah bin Haji Husain Wasandaruhi Haji Husain bin Haji Sulaiman Wasandaruhi Fatimah binti Haji Mukhlas Wasandaruhi Tasriyah binti Sukadi Wasandaruhi Surtinah binti Rana Wasandaruhi Cayu binti Wangsa Wasandaruhi Rana Wijaya bin Fulan Wasandaruhi Haji Maksudi bin Haji Yaakob Wasandaruhi Haji Rahmah binti Fulan Wasandaruhi Tugirah binti Wang Sawir Wasandaruhi Haji Surata bin Kasan Wijaya Wasandaruhi Haji Abdul Wahid bin Ansar Widaruh Jami'il Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin wal Nas Wasallallahu ala al-Qubur fi hadhihi al-qaryah Allahumma thawab dhalika minna ilayhi wa jahannam raytana bayna aydihim Allahumma ij'alhum hijaban lahum minan nar Allahumma ij'alhum minan nar اللهم اجعل له سترا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الجنه اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم كفرة من كفرين والعذاب الجنه والجنه انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع البر عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمن المتابعة إلى الله لنا وبعضنا في عافية سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان